Jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan. Ah, boleh Pak, boleh. Sudah nyala Pak. Nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau pakai ini Pak, biar suaranya nyaring terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, serta seluruh peserta Rakornas. Ini giliran saya memberikan sedikit prakiraan ancaman terhadap pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Tadi secara lengkap sudah dijelaskan oleh KPU maupun Bawaslu tentang persiapan. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa fase kritis pada pelaksanaan Pilkada. Yang pertama, pada saat pelaksanaan kampanye, ini juga banyak gangguan-gangguan, ancaman-ancaman yang berpotensi mengganggu terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian juga, pilkada. Kemudian yang kedua adalah saat Minggu Tenang, di mana di situ banyak terjadi adanya mungkin namanya Minggu Tenang, tapi kadang-kadang justru di Minggu Tenang itu tidak tenang. Disuruh banyak mobilisasi yang disitulah peran intelijen. Ya, tertutup kegiatannya, banyak gerakan-gerakan yang tidak terdeteksi tetapi berpotensi terhadap jalannya pelaksanaan pilkada. Ada intimidasi, kemudian ada disinformasi maupun money politics. Kemudian tentunya pada saat fase ketiga, di mana di situ sudah adanya penetapan calon. Ya, fase ini tentunya sangat berpotensi adanya sengketa terhadap hasil pilkada dan akan menimbulkan ya sengketa terhadap para calon peserta pilkada. Dari beberapa fase tersebut, dari BIN itu memetakan ya adanya beberapa ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan. Di antaranya yang dari faktor eksternal, saya tidak akan terlalu detail karena saya yakin bahwa masing-masing wilayah beda ancaman, tantangan maupun hambatan dan gangguan. Di antara yang kami petakan adalah masalah radikalisme. Ini memang masih menjadi ancaman kita semua. Separatisme walaupun ini tidak di semua daerah. Kemudian tentunya kita jangan mengabaikan bahwa ada tangan-tangan invisible yang akan mengganggu terhadap pelaksanaan pilkada di daerah. Kemudian juga terorisme ini juga masih menjadi ancaman walaupun sekarang mungkin eskalasi tidak begitu tinggi. Cyber, ini saya pikir masalah cyber ini tetap ya menjadi atensi kita semuanya. Konflik horizontal, kemudian hoax, hate speech maupun fake news. Tantangannya ini bersifat eksternal, bencana alam, kemudian nanti pilkada kebetulan tepat pada musim hujan, tentunya nanti akan sangat berpengaruh terhadap pendistribusian logistik, kemudian juga stabilitas ekonomi maupun faktor geografis di daerah. Hambatan, saya sampaikan tadi ada pendistribusian logistik, kemudian kerusakan logistik, miskoordinasi antara KPU dan Bawaslu, permasalahan validasi data, di mana masih ada perbedaan data, kemudian juga perubahan komposisi peserta pilkada maupun kurangnya edukasi terhadap masyarakat. Gangguan yang saya temukan di antara polarisasi masyarakat, black campaign, kemudian netralitas ASN, ini juga menjadi gangguan yang mungkin nanti juga akan berpotensi menjadi konflik horizontal, jual beli suara, penggelembungan suara, money politik maupun bentrok antar pendukung. Langsung ke peta ancaman. Ya, kalau kita petakan di sini, ya hampir ya semua wilayah di Indonesia itu
rawan terhadap ancaman, gangguan, hambatan maupun tantangan. Tetapi saya yakin karena pilkada ini sudah sering dilakukan, ya, ini menjadi tanggung jawab kita semuanya sebagai aparatur negara untuk mencegah terjadinya konflik. Lanjut, langsung saja, terus. Saya tidak spesifik, ya. Nanti mungkin dari para Kapolda, Pangdam sudah bisa memetakan. Saya langsung aja ke slide terakhir. Bagaimana khususnya aparatur intelijen, mana BINDA? Nah, BINDA yang sedikit, tidak ada suaranya, bagus. Ya, memang orang Intel kerja dalam kesenyapan. Tapi jangan tidur. Biasanya Intel tuh gitu, ya, senyap, tapi tidur. Nah, jangan. Yang perlu saya tekankan adalah apa? Koordinasi antara aparatur intelijen daerah. Ya, ini penting. Karena apa? Saya lihat banyak yang masih ekosektoral. Ya, ada TNI, Polri, BINDA, Kejaksaan. Jangan kalau ada informasi dipek sendiri. Ya, saling sharing. Ini menjadi tantangan kita semua. Ya. Jangan up intel, ya. Istilahnya punya informasi mau dimakan sendiri. Tidak. Yang paling penting sharing informasi. Ya. Informasi kalau tidak tepat waktu nggak ada manfaatnya. Ya. Velox et exactus. Cepat dan tepat. Ya. Jadi kalau info sharing, ya, ini permasalahan. Ya. Kadang-kadang up intel malah saling ngintelin. Ini penyakit kita semuanya. Ya, kita boleh ketawa, ya, tapi seperti itu kenyataan. Makanya saya pilih BIN sebagai, ya, lembaga koordinator intelijen negara harus sering, ya, mengadakan koordinasi dengan aparat intelijennya. Terus lanjut. Terakhir, slide terakhir. Lanjut. Nah, inilah di sini, ya, perlunya, ya, kolaboratif intelijen melalui Asta Helix Ektor. Di sini semuanya dari mulai pemerintah pusat, kemudian TNI, Polri, masyarakat, pengamat, tokoh adat, agama, pemuda, swasta, dan Pemda harus berkolaborasi dalam rangka memperoleh informasi yang tepat. Ingat, informasi yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan dalam rangka memitigasi segala persoalan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.